Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuk Tafi Anwari di sini akan menjelaskan tentang pelanggaran etika profesi di bidang kedokteran, yaitu kasus malapraktek. Jadi, contoh nyata kasus malapraktek yang terjadi di Indonesia terjadi kepada seorang peneliti dari Universitas Atmajaya, Jakarta, yaitu Dr. Andes Irwanto, yang lumpuh akibat dokter salah mendiagnosis. Terhadap tindakan medical error yang diduga malapraktek ini, tidak ada pertanggungjawaban baik secara profesi ataupun secara hukum. Akibat dari kesalahan diagnosis yang menyebabkan salahnya pengambilan tindakan yang berakibat fatal terhadap Dr. Andes Irwanto tersebut. Awalnya beliau hanya merasa tidak enak badan karena kelelahan, kemudian dokter dari salah sebuah rumah sakit di Jakarta mendiagnosis bahwa Dr. Andes Irwanto tersebut menderita gangguan jantung. Kemudian dokter pun segera menangani Irwanto. Anehnya, alih-alih sembuh, kondisi Irwanto memburuk hingga lumpuh di bagian dada ke bawah. Kemudian, Dr. Andes Irwanto ini baru menyadari bahwa ia mengalami malapraktek ketika memeriksakan kesehatan ke sebuah rumah sakit di Singapura. Kemudian, tim dokter di sana itu menyatakan bahwa jantung dari Dr. Andes Irwanto ini adalah normal. Kemudian mereka juga menduga Dr. Andes Irwanto lumpuh lantaran kesalahan pengobatan akibat diagnosa keliru dari dokter sebelumnya. Kemudian menyadari akan hal ini, Irwanto pun menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Tetapi sayangnya di negara Republik Indonesia ini, kesalahan pengobatan oleh dokter tidak diatur secara khusus. Malah dalam rancangan undang-undang praktik kedokteran yang disetujui oleh Komisi 7 DPR, kasus malapraktek sama sekali tidak disinggung. Kemudian saya akan memberikan kritik saya terhadap kasus dari malapraktek yang sudah saya jelaskan di atas. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas juga, bahwa kesalahan pengobatan oleh dokter tidak teratur secara khusus di negara kita ini. Ada sebuah undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 1992, tetapi undang-undang tersebut tidak dapat digunakan untuk menangani pelanggaran atau kelalaian seorang dokter. Karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang malapraktek, maka seakan-akan dokter selalu berada di pihak yang benar. Keluhan yang secara langsung diajukan korban atau pasien selalu ditolak dan dimentahkan dengan berbagai argumentasi medis dan alasan teknis. Sehingga ketika terjadi malapraktek, seakan-akan masyarakatlah yang menjadi pihak yang paling bersalah karena tidak ada payung hukum yang melindungi pasien dalam kasus ini. Ketiadaan aturan itu membuat bangsa ini tidak dapat mendefinisikan mana yang disebut malapraktek, kegagalan, kelalaian, atau kecelakaan. Padahal secara etika, tindakan malapraktek ini telah merugikan para korban baik secara material maupun non-material. Jadi kerugian non-material itu adalah kesehatan dari pasien itu sendiri. Di dalam kasus ini, dokter dari salah satu rumah sakit di sebuah Jakarta tersebut telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yang terdiri dari pasal 5, yaitu yang berbunyi, tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan dari pasien. Kemudian pasal 7A yang berbunyi, seorang dokter harus dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Di mana dalam hal ini dokter tersebut telah melemahkan kondisi fisik pasien tanpa dilakukan suatu persetujuan terlebih dahulu dari pasien yang bersangkutan, dan ini telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 5, dan juga dokter tersebut telah salah mendiagnosa sehingga bisa dikatakan bahwa dokter itu tidak kompeten dalam bidangnya. Maka itu telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 7A. Jadi solusi yang saya berikan untuk kasus malapraktek tersebut adalah sebaiknya dokter dalam memberikan diagnosa harus benar-benar didasari dengan kemampuannya dan benar-benar memahami keluhan pasien sebelum melakukan suatu diagnosa. Dan juga untuk mengurangi terjadinya malapraktek di negara ini,
haruslah ditentukan suatu payung hukum yang mengatur secara terperinci mengenai kasus malapraktek, ditegakkan sanksi-sanksi secara jelas yang menghukum jika terjadi malapraktek sehingga kasus ini tidak terulang kembali dan tidak ada lagi pasien dimanapun yang merasa dirugikan baik fisik maupun secara materi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.